Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Marlina, BP 18298, mahasiswa STEKIP Askia Padang dari Prodi PGSD 5A. Baiklah, saya akan mensimulasikan RPP saya kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran pertama untuk tugas bersama dosen kita Ibu Sri Afani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sekarang masih semangat ya meskipun udah siang. Sekarang coba ketua persiapkan lokalnya. Siap, gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah ya. Sekarang coba Rahma baca salah satu ayat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul Azim. Terima kasih ya Rahma yang telah membaca ayat suci Al-Quran. Ibu akan menjelaskan makna dari ayat yang dibacakan oleh teman kita tadi, yaitu dalam Quran surat Al-Ikhlas, yaitu berarti memurnikan. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sekutu pun yang setara dengan Dia. Jadi maksud dari Al-Quran surah Al-Nas ini yaitu bahwa Allah itu satu, tidak ada duanya. Artinya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembah baik kepada patung, pohon ataupun hal-hal yang berbau gaib. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Baiklah, kalau sudah paham, sekarang kita itu akan belajar tentang cita-cita, di mana cita-cita ini nanti kita akan menentukan ke depan nanti kita mau jadi seperti apa. Kita mulai saja ya. Sekarang coba buka bukunya, lihat di situ apa gambar yang terlihat. Coba anak-anak Ibu perhatikan. Dari gambar tersebut, Ibu ingin bertanya kepada anak Ibu semua. Apakah anak-anak Ibu di sini punya cita-cita? Punya. Harus punya cita-cita ya. Terus kepada siapa? Fikri. Ibu pengen bertanya, cita-cita Fikri apa? Jadi pilot. Yes, pintar. Nanti harus rajin belajar ya. Yaitu yang dinamakan cita-cita. Cita-cita itu merupakan tujuan yang akan kita capai nantinya. Mau seperti apa kita? Misalnya Fikri mau jadi pilot, jadi harus berusaha, rajin belajar, terus suka membantu orang tua, biar orang tua itu mendoakan kita, biar kita tuh sampai cita-cita kita. Itulah pengertian sedikit dari Ibu, pengertian cita-cita. Sebelum kita berdiskusi, Ibu ambil absen dulu ya. Fikri, Hadir, Bu. Faiz, Hadir, Bu. Dea, Rahma. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sekarang kita belajar tentang cita-cita. Coba
lihatkan di gambar pertama. Yang terlihat di situ gambar seperti apa? Sekarang coba kalian amati gambar yang ada di buku. Gambar pertama itu apa? Guru. Iya. Itu adalah seorang guru. Guru itu sedang mengajar peserta didiknya atau murid-muridnya. Sekarang coba lihat gambar yang kedua. Itu gambar apa? Arsitek. Ya, pintar Rahmaya, itu adalah gambar arsitek. Yang ketiga, itu gambar apa? Hewan. Dokter hewan. Ya, gambar dokter hewan. Dia itu lagi memeriksa seekor kucing. Gambar yang keempat itu gambar apa? Pelukis. Pintar Fikri, itu adalah gambar seorang pelukis. Yang selanjutnya itu gambar apa, Faiz? Polisi, pintar. Jadi setelah anak-anak ibu melihatkan gambar yang ada di buku, sekarang ibu minta kepada orang anak untuk membacakan cita-citanya ke depan. Terus mengapa dia mau jadi seperti itu? Siapa ada yang mau? Faiz, tadi mau jadi pilot? Coba ke depan apa? Ya, tepuk tangan dulu ya untuk Faiz, beraninya. Fikri, oh iya, maaf ya, ibu lupa. Fikri, tadi mau jadi apa? Jadi pilot. Kenapa mau jadi pilot? Karena cita-citanya tinggi, karena tempatnya tinggi juga. Kalau tempatnya tinggi, nggak takut ketinggian? Enggak. Pintar ya, kalau mau jadi pilot tuh harus rajin belajar. Apalagi? Hormat kepada orang tua. Apalagi? Tidak boleh sombong. Ya pintar. Kalau mau jadi pilot itu kita harus giat belajar, nggak boleh sombong. Terus harus rajin. Itu kan mau capai cita-cita kita. Terima kasih Fikri. Jadi setelah kita belajar tentang cita-cita, jadi juga dari teman juga udah menjelaskan tentang cita-citanya itu menjadi pilot. Apa tadi pilot? Ya, menjadi pilot. Sekarang kita akan belajar yaitu tentang puisi. Itu yang berjudul Cita-citaku. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu puisi dan ciri-ciri puisi. Jadi ciri-ciri puisi yang pertamanya yaitu penulisan puisi dituangkan dalam bait. Yang kedua, diksi yang disampaikan dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat dan indah. Yang ketiga, penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Yang keempat, pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Yang kelima, ciri-ciri puisi itu dalam puisi, setting, alur dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapannya. Itu merupakan ciri-ciri dari puisi. Dalam puisi ini ada yang dinamakan dengan sajak. Sajak itu merupakan persamaan bunyi. Biasanya persajakan itu terletak di awal, di tengah maupun di akhir. Di mana letak persajakan tadi? Di awal, di tengah dan di akhir. Itu sajak dari puisi. Terus ada yang dinamakan dengan huruf vokal. Huruf vokal itu ada 5. A, I, U, E, O. Coba ulangi lagi, huruf vokal itu ada berapa? 5. Coba sebutkan. A, I, U, E, O. Ya, itu adalah huruf vokal. Dan di dalam puisi juga ada yang dinamakannya dengan rima baris. Di mana rima baris maksudnya di sini yaitu bentuk perulangan bunyi dalam sebuah puisi. Misalnya seperti ini. Rima bunyi itu pasti pernah kalian dengar. A a a a. Pernah kalian dengar puisi seperti itu ataupun dari teman-teman? Ada, itu yang dinamakan dengan rima baris. Rima baris itu ada 4. Yang pertama a a a, yang kedua a a b b, yang ketiga a b a b, dan yang keempat a b b a. Jadi apakah anak-anak ibu paham penjelasan ibu tentang puisi? Sekarang coba kalian bacakan
puisi tentang cita-citaku. Coba kalian pahami dulu apa dari ciri-ciri puisi yang Ibu jelaskan tadi. Coba kalian bacakan. Sekarang Ibu minta satu orang lah untuk baca ke depan biar semuanya menyimak. Kepada Rahma, tolong bacakan puisinya. Di tempat duduknya juga nggak apa-apa. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Terima kasih Rahma. Itu adalah cita-cita seseorang yang ingin menjadi seorang guru. Nah, sekarang Ibu coba akan membagi kalian beberapa kelompok. Dua kelompok, Dea dengan Faiz, Fikri sama Rahma. Coba cek dulu tempat duduknya. Jadi kita telah membentuk kelompok. Sekarang coba kalian tuliskan pertanyaannya. Pertanyaannya Ibu sebutkan ya. Di buku juga ada di sana di halaman 4. Pertanyaannya, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris? Yang kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Yang ketiga, tuliskan bunyi vokal dari kata-kata tersebut setiap baris. Yang keempat, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Itu adalah soalnya. Nanti panduannya yaitu kalian lihat di puisi tentang cita-citaku. Apakah anak-anak Ibu paham? Sekarang tolong kerjakan. Kerjakan ya berkelompok. Diskusikan dengan teman yang di sebelahnya. Baca dengan teliti puisi tadi, baru nanti dijawab. Itu pun sesuai dengan ciri-ciri yang Ibu jelaskan kepada kalian tadi. Apakah sudah ada yang siap? Sudah? Coba kelompok Pak Fikri, coba bacakan hasilnya. Ke depan ya, coba bacanya. Coba bacakan. Bacakan soalnya, terus jawabannya. 1 sampai 4. Satu, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Jawabannya iya. Nomor 2, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Jawabannya iya. Nomor 3, tuliskan bunyi vokal dari kata-kata terakhir setiap baris. A, B, A, B. Bentar. Nomor 4, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Jawabannya adalah iya. Iya, contohnya Ya, contohnya seperti huruf A dan
Seperti huruf A dan U. Nah, iya, pintar. Kasih ya, Fikri. Silakan duduk. Jadi dari hasil diskusi tersebut, Ibu dapat kesimpulan kalau anak-anak Ibu Fikri itu telah paham kelompok Rahma. Kalau kelompok Dea gimana? Udah paham? Udah. Udah? Baguslah. Kok mau menampilkan juga ke depan? Enggak, udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi itu adalah materi kita, yaitu tentang puisi yang berkaitan dengan cita-cita. Itulah materi kita yaitu tentang puisi. Nampaknya anak-anak ibu sekarang itu kurang semangat, mungkin karena jam-jam rawan pulang ya. Jadi sekarang kita ada namanya game. Jadi pas nanti ibu bernyanyi dijawab oleh Faiz, dilanjut sama Dea, Rahma, dan sampai ke Fikri. Kita tes ya, tes dulu ya, tes. Ibu coba sama Rahma. Kalau kau besar nanti jadi apa? Nanti dijawab sama Rahma. Coba. Kalau ku besar nanti jadi menteri. Kalau nanti sebegitu selanjutnya, kita mulai. Udah siap? Siap. Siap. Kita coba ya nyanyinya sambil game. 1, 2, 3. Kalau kau besar nanti jadi apa? Fikri. Kalau ku besar nanti jadi pilot. Kalau kau besar nanti jadi apa? Kalau ku besar nanti jadi dosen. Kalau kau besar nanti jadi apa? Kalau ku besar nanti jadi istri pejabat Presiden Jokowi. Itulah cita-citaku. Udah semangat setelah nyanyi? Sudah. Alhamdulillah. Jadi bagus ya kalau semangat, biar nanti pas pulang kita semangat. Jadi itulah materi kita tentang yang namanya puisi yang bersangkutan dengan cita-cita. Jadi dapat disimpulkan materi kita pada hari ini dari ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi itu dituangkan dalam bait, seperti dalam contoh puisi Cita-citaku. Yang bait pertama yaitu anganku melayang ke masa depan. Yang kedua, diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. Di dalam cita-citaku itu ada yang kiasan yang dinamakan sebagai pejuang ilmu di garis depan. Itu merupakan sebuah kiasan dalam sebuah puisi. Terus itulah ciri-ciri dari puisi. Apakah anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Sudah paham. Baguslah kalau begitu. Jadi untuk minggu depan, coba kalian buka halaman 5. Di situ ada soal. Soalnya itu ada 4 buah. Ada 4 bait puisi maksud ibu. Pas minggu ke depan kalian kerjakan sekarang, minggu depan kumpulkan. Karena minggu depan kita juga belajar tentang puisi, tetapi puisi tersebut lebih mendalami tentang bait ataupun sajak dalam puisi itu sendiri. Baiklah, karena anak-anak ibu kelihatannya sudah mulai lelah dan sudah paham juga, ibu akhiri saja pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa kepada ketua. Syukur.